Om Swastiastu, selamat siang. Yang pertama, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengembangan usaha paket es teh dan aneka sosis dan kentang. Yang pertama, saya perkenalkan teman-teman saya dahulu. Yang pertama itu Inyoman Kusuma Wijaya dari absen 13. Yang kedua, Inyoman Mudiaso. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Putu Gede Krisnawinata, absen 17. Setelah itu ada Iwayan Ganendra Dimika, absen 23. Setelah itu ada Ibu Tu Yoga Eka Saputra, absen 22. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, es teh dan sosis adalah salah satu makanan favorit yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, warga sekolah SMA 4 Denpasar, khususnya kelas 10 sendiri, minuman es teh dan aneka sosis juga menjadi salah satu pilihan terfavorit. Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang diselenggarakan oleh salah satu Bapak Guru Ekonomi di SMA Negeri 4 Denpasar, yakni Bapak Idewa Made Bagus Kusuma Jaya, di mana hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa sejumlah 251 siswa dari 360 siswa atau 69,7% yang melaksanakan voting mengemari es teh sebagai pilihan minuman ringan favorit mereka. Dan sejumlah 204 siswa dari 360 atau 59,4% memilih aneka sosis, dan di samping itu sejumlah 281 siswa dari 360 siswa atau 78,1% menyukai kentang sebagai pilihan kedua makanan ringan favorit mereka. Maka dengan demikian, dalam proposal ini penulisan tertarik untuk mengembangkan usaha paket es teh dan sosis di SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun detail proposal usaha ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang timbul untuk menjawab permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan berlangsung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil keperluan siswa dan siswi di SMA Negeri 4 Denpasar? Yang kedua, sejauh manakah kesuksesan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam pembuatan proposal dan pelaksanaan pengembangan usaha ini adapun tujuan yang penulis tetapkan agar mampu melaksanakan kegiatan dengan lancar, yakni sebagai berikut. 1. Mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian proposal ini kami bagi menjadi beberapa bagian, yakni 1. Hasil temuan dari penulisan proposal ini memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, sehingga dapat digunakan dalam mengembangkan ilmu-ilmu terapan terkait pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi untuk bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini dapat digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, terakhir, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa termasuk penulis sebagai sarana belajar berbisnis, mengembangkan usaha UMKM dengan nilai-nilai tambahan pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan terkait dalam pendidikan kurikulum. Baik, bab 2 yaitu adalah tujuan pustaka. Bab 2 es teh. Es teh menjadi minuman legendaris yang hampir ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Es teh atau TS adalah teh yang diinginkan dengan es batu. Es teh seringkali ditambahkan rasa seperti melati dan buah-buahan seperti limun, ceri, dan arbai atau susu. Es teh adalah minuman yang sering diminum saat siang hari karena suhu udara yang sangat panas. Di warteg, es teh sering diminum selain air dingin. Es teh adalah minuman yang sering diminum saat siang hari karena suhu udara yang panas.
Es teh sering diminum selain air dingin. Teh tarik adalah contoh dari es teh. Selain itu, beberapa merek juga menyediakan es teh seperti teh botol, Prestige, dan New Green Tea, yaitu adalah sejarah es teh. Tahun 1765, para sejarawan menyepakati South Carolina sebagai lokasi pertama teh ditanam dan diproduksi secara komersil di Amerika Serikat. Menurut catatan sejarah, tanaman teh pertama kali memasuki negara ini pada akhir 1700-an. Resep es teh manis setua secara tertulis berasal dari kumpulan buku resep berjudul Obscription of All Virginia, karya Marion Cabell Gray, yang dipublikasikan pada 1979. Pada tahun 1879, sejarah es teh hitam dan es teh hijau mulai terukir. Pada tahun 1900-an, harga impor teh hitam yang lebih murah daripada teh hijau. Hal ini membuat varian es teh hitam lebih banyak ditemui. Saat musim panas tahun 1904, banyak orang menolak minuman panas jenis apapun. Mereka mencari berbagai minuman dingin, termasuk es teh. Hal ini pun akhirnya membuat es teh semakin populer, sekaligus mengubah cara pandang orang Amerika terhadap teh yang sebelumnya biasa diminum panas. Dengan sejarah tersebutlah, yang mengabaikan es teh sangat populer di Indonesia. Bahkan hampir semua kedai makanan di Indonesia menyediakan minuman berupa es teh. Dan yaitu adalah inovasi es teh. Dilansir dari masa pakai ini Dili 2020 menggunakan 4 variasi minuman es teh yang segar untuk menjadikan harimu dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama ada es teh manis vanila, yang kedua ada es teh lemon serai, yang ketiga ada es teh apel, yang keempat adalah es teh kurma. Di sisi lain, ada pun 4 kreasi sajian es teh yang menggoda lidah atau bisa membuat dengan mudah, dicapai oleh Irma 2019 dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama Thai tea, yang kedua ada Thai leci, yang ketiga honey milk tea, yang keempat teh persik. Dan selanjutnya dari Brilionet Vanessa 2020 mengumumkan 10 kreasi minuman es teh segar dan mudah dibuat untuk buka puasa dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah es teh madu leci, yang kedua es teh cincau, yang ketiga es teh susu jelly, yang keempat es teh Milo, yang kelima es teh selasi, yang keenam es teh susu klasik, yang ketujuh lemon tea selasih, yang ke-8 es teh hijau markisa, ke-9 melon mint iced tea, yang terakhir ke-10 yaitu ada es teh kayu manis. Dari ketiga inovasi tersebut, terdapat 18 inovasi es teh yang dapat dikembangkan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa es teh dapat dimodifikasi dengan berbagai bahan yang ada seperti madu, leci, cincau, susu, jelly, Milo, biji selasih, lemon, markisa. Hasil es teh yang telah dikembangkan sebagai penulis tertarik untuk es teh manis vanila dan es teh Milo sebagai menu minuman dan membuka usaha. Alasan founders menggunakan menu ini dikarenakan bahan-bahannya mudah dicari, harga bahkannya terjangkau, serta minuman ini berguna dan bermanfaat sebagai minuman penjaga daya sehat ketika siswa-siswi khususnya di SMA Negeri Pasar yang telah melakukan kegiatan pada di sekolah. Adapun caranya pembuatan es teh manis vanila dan es teh Milo dengan bahan sebagai berikut, yaitu bahan-bahannya ada 300 ml air putih, 2 kantong teh celup, susu kental manis secukupnya, jelly secukupnya, dan es batu secukupnya. Yaitu adalah cara pembuatannya. Rebus air bersama teh celup sampai air pekat dan yaitu matikan apinya. Tambahkan susu kental manis secukupnya. Dinginkan dengan mengambilkan es batu. Minuman es teh siap dihidangkan. Berikut caranya pembuatan es teh Milo dengan bahan sebagai berikut, yaitu bahan-bahannya adalah 2 saset Milo, 2 teh susu atau daun teh,
500 ml air, dan ada setengah sendok makan gula pasir, dan yaitu juga ada es batu. Cara pembuatannya, yang pertama, satu, rebus daun teh hingga mendidih dan berubah warna. Dan dua, kemudian saring dan tuang buah satu susu dulu. Yang ketiga, beri gula pasir sesuai seleranya. Yang keempat, aduk hingga tercampur dan tuang dalam gelas, lalu beri es batu. Yang terakhir, 5 dan teh Milo dan siap disajikan. Selanjutnya, sejarah sosis. Sosis dibuat oleh bangsa Sumeria atau Irak sekitar 300 Masehi. Mereka mencincang daging, kemudian diberi garam dan bumbu, dan menjenjalkan ke usus hewan. Makanan ini pun berkembang ke Yunani dan populer dengan nama Oria. Banyak karya literatur Yunani yang membahas tentang sosis. Salah satu yang legendaris adalah cerita Odyssey ketika bangsa enam Romawi menaklukkan Yunani pun. Mereka turut membawa sosis ke negaranya, hingga sosis berkembang luas ke berbagai penjuru Eropa. Salah satunya adalah yang kelak menjadi Jerman, yang kelak mengklaim diri mereka menjadi bangsa pencetus sosis. Kentang goreng awalnya diperkenalkan di Belgia sekitar tahun 1600 dan masih terus dinikmati hingga saat ini oleh seluruh kalangan masyarakat khususnya Indonesia. Jika mengunjungi Belgia, Anda dapat dengan mudah menjampai gerai penjual kentang goreng ataupun kerap disebut Frietkot di setiap sudut kota. Untuk menjaga budaya, kentang goreng Belgia, Pangeran Lauren dari Belgia secara resmi nobatkan James Bean sebagai duta budaya kentang goreng Belgia. Di seluruh dunia pada tahun 2017, Bean berjanji untuk memastikan bahwa kentang goreng Belgia akan menjadi cemilan yang lezat, yang menyenangkan untuk dinikmati di seluruh dunia di tahun mendatang. Dan terbukti pada saat ini bahwa kentang goreng banyak dinikmati masyarakat Indonesia. Inovasi makanan sosis dan kentang. Pagesti 2020 juga mengembangkan 10 resep cemilan sosis enak mudah dibuat untuk mengunggah selera. Rincian menu dapat dicermati sebagai berikut. Sosis mie gulung, cheese sauce bitterballen, kroket sosis, sosis selimut pangsit, roti sosis, corn dog, sosis gurita, cornflakes crispy saus, risol sosis mayo, perkedel sosis. Selanjutnya, biar nggak bosan, ini dia 10 resep olahan kentang yang super enak yang dijabarkan oleh Yuliana 2020 dengan rincian sebagai berikut. 1 bola-bola kentang sosis, 2 bola-bola kentang keju kriuk, 3 kue lumpur kentang, 4 roti kentang keju, 5 donat kentang madu, 6 kentang coklat, 7 kokret kentang isi telur puyuh, 8 potato cheese ball, 9 kentang panggang dengan brokoli dan keju, 10 puding kentang coklat. Dalam inovasi kombinasi sosis dan kentang, Lare Renjana 2021 memaparkan 7 resep olahan kentang kukus ala rumahan, praktis dan mudah dibuat, yakni sebagai berikut. 1 kentang keju, 2 sotang gurita, 3 bola-bola kentang sosis, 4 kue lumpur kentang, 5 kentang pom-pom, 6 cheese potato boom, 7 donat kentang original. Dari ketiga inovasi di atas, terdapat 27 resep sosis dan kentang yang dapat dikembangkan. Bahan-bahan yang digunakan agar menarik pun sangat beragam seperti dimodifikasi dengan keju, coklat, kulit pangsit, roti, dan lain-lain. Dari pengembangan sosis dan kentang di atas, penulis
tertarik untuk mengangkat dua menu utama yang berkombinasi dengan bahan sosis utama, yaitu roti sosis dan roti kentang keju karena bahannya cukup sederhana. Adapun bahan-bahan dan cara pembuatan roti sosis, yakni sebagai berikut. Bahan-bahan: lembar roti, 2 potong sosis, 1 butir telur, garam secukupnya minyak goreng. Langkah-langkah yakni sebagai berikut. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Roti bisa menggunakan roti tawar kupas atau memotong bagian pinggir jika memakai roti tawar biasa. Kocok telur dan tambahkan sedikit garam. Potong juga sosis menjadi 2 bagian. Taruh sosis di atas roti, lalu digulung. Roti juga bisa dikempeskan dulu dengan menggunakan roller atau gelas agar roti lebih mudah digulung. Dicelupkan roti ke dalam kocokan telur hingga seluruh bagian terlapis dengan baik. Goreng dalam minyak panas. Roti sosis goreng siap disajikan. Selamat menikmati. Jika ada tepung panir, bisa juga digunakan setelah dicelup ke telur untuk menambah rasa crunchy dari roti ini. Berikut adapun bahan-bahan serta pembuatan roti kentang keju. Bahan-bahan: 90 gram tepung prot tinggi, 10 gram margarin cair, 55 gram susu cair, bahan isian 1 kentang, 1 lembar smoky beef atau sosis, secuil garam, 1 sendok mayonaise, 25 gram keju parut, secuil oregano, 1 margarin, secukupnya mozzarella, minyak untuk olesan. Langkah-langkah: 1. Campur semua bahan kulit, uleni sebentar sampai tercampur rata, nggak perlu sampai kalis ya, masukkan kulkas 30 menit. 2. Sambil menunggu kita bikin isiannya, kupas dan rebus kentang sampai matang. Lalu kentang dihaluskan sampai lembut. Tambahkan mayonaise, keju, oregano, dan potongan smoked beef. Aduk rata. 3. Ambil adonan kulit dan lembar adonan dengan menggunakan rolling pin. Beri keju mozzarella, lalu isian yang tadi ratakan cukup di tengahnya saja. Tambah mozzarella lagi di atas adonan isian. 2 kali ya dikasih mozzarellanya. Tutup adonan, tipiskan lagi perlahan-lahan, jangan sampai isiannya keluar. 4. Siap dipanggang. 5. Siapkan pan anti lengket oles dengan minyak. Masukkan adonan panggang dengan api kecil sambil ditutup. Biarkan bagian bawahnya menguning lalu balikan. Masak sisi satunya sampai satunya lagi yang sudah dioles minyak sampai kuning kecoklatan. 6. Siap disajikan selagi hangat. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Metode pengembangan usaha. Proposal ini menggunakan metode penelitian tindakan dengan rincian skema perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi dengan rincian sebagai berikut. Perencanaan. Adapun perencanaan yang akan dilakukan penulis adalah mengembangkan minuman usaha teh dan sosis bakar dengan resep yang sudah tertera pada bagian kajian pustaka inovasi es teh dan kombinasi sosis dan kentang. Usaha harga es teh akan dijual sebesar 5.000 per gelas dengan 350 ml dengan menu makanannya yaitu kombinasi sosis dan kentang seharga 7.000 per pieces. Dan penulis juga membuat menu paket yang 1 cup es teh dan roti sosis atau roti kentang keju untuk 1 paketnya dijual dengan 10.000 sehingga bisa menghemat harga 2.000 dari harga ecerannya.
Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci di bagian selanjutnya. Kemudian fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Ini sudah tertera. Yang pertama itu Tiko dengan harganya 30.000, kompor, dan lain sebagainya. Yang kemudian variable cost. Biaya variable adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contohnya biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Yang kita tulis seperti teh cap botol, gula 1 kg, mil saset, dan air galon, dan lain sebagainya. Kemudian ada tabel harga pokok produksi atau HPP yang sudah tertera di layar. Kemudian ada tabel kalkulasi biaya produksi. Kemudian di sini juga tertera tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Selanjutnya, tindakan action. Dalam proses pengembangan usaha, kami melaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan di 2 tempat, yakni di SMA Negeri 4 Denpasar, serta proyek proposal ini mampu diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan dari bulan Januari 2022 hingga Maret. Adapun rincian waktu penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Nomor 1, kegiatannya analisis kondisi masalah dan kebutuhan. Yang nomor 2, penyusunan proposal. 3, kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12. Yang keempat, perbuatan draft laporan proposal. Yang kelima, penyempurnaan laporan. Yang keenam, publikasi laporan proposal. Selanjutnya, pengamatan observation. Pengamatan pengembangan usaha ini akan digunakan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri 4 Denpasar meningkatkan dan menghasilkan laba bersih yang berguna bagi kelas dalam penambahan uang kas kelas. Selanjutnya, refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha penulisan adalah dapat menarik kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna serta bermanfaat bagi pengembangan kegiatan wirausaha pada sekolah penggerak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf tadi jika ada beberapa kendala, yaitu beberapa anggota kelompok kami tidak bisa menghidupkan kameranya karena mungkin ada masalah dari device-nya. Dan sekali lagi saya minta maaf juga jika ada salah kata dan salah tindakan yang kami lakukan dalam presentasi hari ini. Saya Ibtu Gede Krisna Winata dan teman-teman anggota kelompok saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.